Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang huruf. Ya, untuk pembelajaran kemarin kan sudah membahas tentang jinayat. Dalam tindak pidana fikih itu disebut jarimah atau ukubah. Itu ada dua, yaitu jinayat dan hudud. Jika jinayat itu tindak pidana, ada yang tindak pidana yang membahas tentang pembunuhan dan penganiayaan serta sanksi hukumnya yaitu qisas, diyat dan kafarat. Sedangkan hudud itu pencegahan tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum untuk mencegah manusia dari melakukan tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Sekarang tujuan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengertian zina, status hukum zina, dasar penetapan hukum zina, macam-macam zina dan hadnya, yang terakhir hikmah diharamkannya zina. Untuk pertama kita membahas tentang pengertian. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pencegahan atau pembatas antara dua hal. Sedangkan secara bahasa, had dari kata had adalah pencegahan, sedangkan menurut istilah, hudud adalah hukuman-hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum untuk mencegah manusia dari melakukan tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Kemudian, tujuan inti dari hudud itu apa? Yang pertama, tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia berupa terjaganya agama, terjaganya jiwa manusia, terjaganya keturunan, terjaganya akal, dan terjaganya harta kekayaan. Ya, jadi supaya gampang menghafalkannya, hudud itu tercapai hukuman-hukuman pencegahan selain pembunuhan dan penganiayaan. Kemudian, berbagai tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman had diistilahkan dengan jaraimul hudud. Nah, aslinya di dalam fikih itu banyak sekali, tapi di dalam bab ini yang dibahas cuma ada 6 sebenarnya. Yang satu ada buat. Yang pertama zina, yang kedua qadzaf atau menuduh zina, yang ketiga mencuri, yang keempat meminum khamar, yang terakhir merampok dan menyamuk. Satu lagi buat. Nanti materi itu akan dibahas oleh Pak TP ya. Kemudian saya selanjutnya, nah kali ini kita akan belajar yang pertama yaitu tentang zina. Nah, apa itu zina? Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Jadi ada pengertian lain, zina adalah memasukkan zakar atau alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, terlarang karena zatnya tanpa ada syubhat dan disenangi menurut tabiatnya. Nah, maksud dari pengertian itu apa? Yang pertama kita satu-satu ya. Maksud dari kata ke dalam fajr dalam definisi ini dapat dipahami bahwa memasukkan zakar bukan ke dalam fajr atau misalnya di dalam dinamakan liwat ya. Liwat itu maksudnya melalui dubur atau anal, itu bisa dinamakan juga sodomi. Nah, itu termasuk zina atau tidak? Tapi kalau dalam pengertian dimasukkan ke dalam fajr berarti itu bukan termasuk zina kalau misal memasukkannya ke dalam dubur atau anal. Kemudian pengertian tanpa ada syubhat. Nah, dapat dipahami bahwa jika ada syubhat maka tidak pula termasuk zina, seperti bila bersetubuh dengan wanita lain yang diragukan itu istrinya, disangka itu istrinya, itu kan syubhat artinya kan keraguan, jadinya sama-sama. Terus contoh lain, dikawini melalui nikah mut'ah. Nah, nikah mut'ah itu nikah kontrak, kemudian disenangi menurut tabiatnya, maksudnya zina itu tanpa adanya paksaan. Kemudian
Bagaimana jika persetubuhan itu dilakukan dengan cara yang aman seperti dengan menggunakan kontrasepsi, apakah masih dikatakan zina? Nah, di sini ada kutipan termasuk tindak perzinahan walaupun dilakukan dengan memakai penghalang tipis seperti alat kontrasepsi. Contohnya itu maaf ya, itu termasuk itu tetap dikatakan zina. Kemudian slide selanjutnya, status hukum zina. Nah, para ulama sepakat bahwa zina itu hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Itu satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, dalam ini bisa kita pahami bahwa sesuatu hal yang mendekati zina saja sudah dilarang atau diharamkan, apalagi melakukan zina. Kemudian dasar penetapan hukum zina. Dasar penetapan hukum zina. Berikut dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang itu telah benar-benar berbuat zina. Ada dua. Yang pertama, adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil. Dengan kesaksiannya ini, mereka harus sama-sama dalam hal tempat, waktu, pelaku, dan cara melakukannya. Kemudian, pengakuan dari pelaku zina. Nah, jadi, pelaku zina itu mengakui, maka bisa dikenakan had atau hukuman. Kemudian had zina dapat dijatuhkan terhadap pelakunya jika telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, pelaku zina sudah balik dan berakal. Kemudian yang kedua, perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. Yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had. Kemudian yang keempat, telah diyakini secara syarak bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji-keji tersebut. Kemudian slide selanjutnya, macam-macam zina dan hadnya. Nah, di sini ada 2. Yang pertama, zina muson, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Nah, baik itu masih menjadi suami atau istri orang, kemudian udah janda dan budak juga termasuk zina muson. Ada yang tahu apa hukuman dari zina muson ini? Pasung. Bukan dirajam. Ya, dirajam. Jadi dirajam itu ditanam dalam tanah kemudian dilempari batu. Batunya harus ukuran yang sedang. Kemudian zina ghairu muson, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang yang belum pernah menikah. Nah, para ahli fikih sepakat bahwa had hukuman dari zina ghairu muson ini berupa cambukan sebanyak 100 kali. Kemudian slide selanjutnya, sebenarnya yang zina ghairu muson itu ada pendapat beberapa ulama. Yang pertama, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa had bagi pezina ghairu muson itu dicambuk sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah, zina itu hanya cambuk 100 kali. Kemudian, diharamkannya zina yang pertama, memelihara dan menjaga keturunan dengan baik karena anak hasil perzinahan pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga. Sudah ditonton belum videonya yang Ibu kirimkan itu? Sudah Ibu jelaskan kan bahwa misalnya anak hasil dari perzinahan itu tidak bisa dinasabkan bapaknya. Misalnya kan itu mereka menikah dan anaknya itu lahir walaupun itu secara biologis itu kan bisa ayahnya itu jelas, tapi dalam secara agama nasabnya tidak boleh dinasabkan bapaknya. Misalkan anaknya perempuan, nanti kalau menikah bapaknya tidak boleh dijadikan wali nikah, harus wali hakim. Juga dalam mewarisi anaknya tidak bisa dapat harta waris dari bapaknya juga. Dan kemudian yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Yang keempat, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Sudah, oh ya ada tambahan. Bagaimana cara menghindari kita agar
tidak terjerumus ke dalam zina, naudzubillah ya. Yang pertama, apa harus menutup aurat dengan Mendekatkan sembunyi, diri kepada bergaul dengan Allah gaul Subhanahu wa dengan Ta'ala. solihah. Iya, siap Kang, siapa sih? Iya, Mas. Maaf, apa ada yang mau disampaikan? Bu, kalau wandu berzina itu hukumnya apa, Bu? Bandu itu kan laki-laki tapi kayak perempuan gitu ya. Iya. Ya, ada istilahnya sih dalam fikih namanya ya tetap haram namanya juga kan itu sudah kodratnya aslinya apa malah jadi apa itu kan melanggar kodratnya Allah malahan kan. Oh iya namanya khunsa itu termasuk laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki itu ada hukumnya sendiri. Gitu Mas. Mas siapa tadi yang tanya? Kang drama. Bu, kalau berganti kelamin terus berzina itu hukumnya gimana, Bu? Ya dalam khunsa itu ada dua sih misalnya kan ada sih orang yang kelaminnya ganda itu maka dipilih condongnya kemana ke laki-laki atau perempuan. Nah, itu bisa dipilih nanti dioperasikan. Tapi kalau aslinya sudah jelas laki-laki, tapi kok operasi jadi perempuan, nah itu dilarang, diharamkan. Dan misalkan yang punca yang pertama yang Ibu maksudkan tadi, itu kan aslinya laki-laki, tapi asli kelaminnya itu dua atau ganda gitu kan. Dioperasi jadi perempuan. Ya, jika melakukan zina ya sama saja, berarti harus menikah dulu dengan pernikahan yang sah biar halal. Begitu Mas. Siap, Bu, siap. Sudah cukup ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, saya mau Itu tanya. Kemal kata. Oh, aku. Ya. Namanya siapa Mas Kemal? Siapa? Bukan Kemal, Bu. Bu, saya mau tanya. Kalau misal kan ada anak apa namanya hasil berzinaan kayak gitu kan anaknya sama aja kayak anak haram gitu sih Bu. Lah orang tuanya itu tidak mau tanggung jawab, tidak mau mengadopsi anak tersebut. Lah anak tersebut itu dibuang atau ditaruh di panti asuhan. Lah anak tersebut itu kan diadopsi oleh keluarga, misal kayak keluarga yang mengadopsi anak itu tersebut. Lah apakah anak itu masih dianggap anak haram dan wali nikahnya nanti orang yang mengadopsi atau apa ya? Ya, ya. Ya Atau itu. wali hakim. Ya, jadi sebenarnya anak haram itu tidak ada. Anak itu lahir itu fitrah atau suci. Yang haram itu perlakuan kedua orang tuanya. Jadi nggak ada yang namanya anak haram. Selanjutnya, terus wali nikahnya bagaimana? Nah, sudah Ibu jelaskan kan tadi bahwa wali nikahnya itu wali hakim. Bahkan misalkan ada orang yang hamil duluan sebelum nikah kan, kemudian pas hamil itu menikah, nah itu tetap saja tidak boleh anaknya kalau lahir nanti kan perempuan, tetap saja nanti tidak boleh jadi wali nikah bapaknya itu. Oh, berarti Itu harus Mbak. hakim ya, Bu? Enggak, misal kayak Ya, orang tua yang mengadopsinya itu. iya tidak boleh. Kan wali nikah itu kan harus Orang nasab tua dari kandung. bapaknya kan, bapak, kakek, terus adik laki-laki, kakak laki-laki, seperti itu. Nanti di dalam Kalau Pak munakasat, nanti bab berapa ya, kalau di kelas 11 ada bab nikah, nanti akan dijelaskan itu, tentang nasab-nasab. Begitu Mbak Afifah. Oh iya, Bu, makasih. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Kemal katanya mau tanya. Ya, Mas Kemal yang mana?
Itu yang Naruto apa tuh? Itu ada namanya Kemal. Enggak, Bu, enggak nanya, Bu. Itu cuma bohongan. Enggak, katanya tadi mau tanya. Itu fitnah doang. Mau tanya apa boleh? Iya, silahkan Mbak. Enggak boleh. Nonton lagi kayak Astagfirullah. Umur apakah hadnya masih sama, Bu? Nah, ini kan sudah ada kan bahwa di dalam syarat-syarat tadi digunakan had itu, yang pertama pelaku zina sudah balik dan berakal. Berarti harus sudah balik dan berakal dulu, Mbak. Nanti dijatuhkan had atau hukuman. Begitu, Mbak Isna. Iya, Bu. Terima gitu. Kesimpulannya pada pembelajaran kali ini, kita membahas tentang zina. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang belum terikat pernikahan yang sah. Kemudian, status hukum zina jelas haram. Sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Kemudian dasar penetapan bahwa seseorang telah benar-benar berbuat zina itu ada dua. Yang pertama, adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil. Yang kedua, pengakuan pelaku zina. Kemudian macam-macam zina ada 2, zina muson dan zina ghairu muson. Kemudian yang terakhir, hikmah diharamkannya zina. 1. Melihara dan menjaga keturunan dengan baik. 2. Menjaga harga diri dan kehormatan manusia. 3. Menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Yang keempat, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk dikerjakan latihan soal fikihnya atau latsofi. Walaupun di rumah tetap semangat belajar. Untuk pembelajaran minggu depan, kalian akan belajar tentang qadhaf. Apa sih qadhaf itu? Nah, qadhaf itu menuduh zina. Nanti akan dipelajari minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.